Shalom Jemaat GSKI Betani dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Hari ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu integritas Kristiani. Pada tema ini saya akan membagi menjadi 5 bagian. Dan hari ini saya akan membahas di bagian yang kelima, integritas Kristiani bagian yang kelima. Apa yang akan terjadi kalau hidup kita tidak berjalan di dalam integritas? Yang pertama, penginjilan pasti akan terhambat. Jadi jelas kalau kita tidak hidup dan berjalan dalam integritas, kita tidak akan bisa memberitakan Injil. Kita akan mengalami kesulitan untuk memenangkan jiwa. Padahal, tugas kita semua sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Bukankah Yesus pada waktu naik ke surga, dia mengatakan atau mengutus kita semua orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi setiap kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, sudah menjadi murid Kristus. Kita diperintahkan untuk memuridkan orang lain dengan cara memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Saudara-saudara, saya berharap hari ini kita hidup dan berjalan dalam integritas supaya memudahkan kita untuk memberitakan Injil dan memberitakan kabar baik. Yang kedua, apa yang akan terjadi bila kita tidak hidup dalam integritas? Yang kedua, hidup kita tidak punya nilai. Dikatakan dalam Titus pasal 2 ayat 7a, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi jelas kita juga dipanggil untuk menjadi teladan. Kita dipanggil untuk menjadi contoh bagi semua orang. Sekali lagi kita ditempatkan Tuhan supaya menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Tidak jarang orang-orang yang tidak hidup dalam integritas, mungkin dia hidup nggak benar, mungkin banyak bohong dan sebagainya. Akhirnya dia tidak dihargai orang lain. Bukan hanya tidak dihargai, malah dicemooh, malah diolok-olok. Bahkan seringkali apa yang kita katakan tidak dipercaya mungkin. Ada banyak orang tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan. Jangan marah-marah, jangan menyalahkan orang-orang sekitar kita kalau kemudian mereka seperti itu. Jangan-jangan kita sendiri yang membuat seperti itu. Kitalah yang membuat orang-orang menjadi tidak menghargai dan tidak respect dengan kita. Itu sebabnya hari ini saya berharap kita mau berubah dari cara hidup kita, dari cara berbicara kita, dari cara perilaku kita. Semuanya harus berubah. Supaya pada waktu kita berubah dan hidup benar, saya percaya orang-orang sekitar kita akan menghargai dan respect kepada kita. Betapa susahnya hidup ini bila orang sekitar kita tidak menghargai dan tidak respect kepada kita. Bayangkan sebagai orang tua misalnya, anak-anak tidak mau mendengarkan, anak-anak bukannya menghormati malah kurang ajar misalnya. Sekali lagi, mungkin jangan salahkan dulu orang sekitar kita atau mungkin anak kita. Jangan-jangan kitalah yang salah, kita yang perlu berubah. Saya percaya kalau kita hidup benar, hidup dan berjalan dalam integritas, orang sekitar kita akan menghargai dan respect atau menaruh hormat kepada kita. Yang ketiga, apa yang akan terjadi bila kita tidak hidup dan berjalan dalam integritas? Hidup kita tidak akan membawa dampak atau tidak membawa pengaruh. Apa artinya? Tidak jarang saya melihat orang itu ada atau tidak ada, orang itu hadir ataupun tidak hadir, nggak ada pengaruhnya. Jadi sungguh-sungguh hidupnya nggak ada nilainya, nggak ada artinya sama sekali, nggak ada dampaknya, nggak ada pengaruhnya. Maafkan saya punya seorang papa, sering kali berbohong, bahkan jarang pulang ke rumah. Kalau dia pulang, suka berbohong. Kalau pulang, suka marah-marah. Tidak jarang dia pukuli anaknya dan sebagainya. Kita pokoknya banyak nggak benernya, selalu salah. Akibatnya, ya jujur, saya dengan mama saya
tidak menghargai, tidak respect. Bapak saya nggak pulang juga nggak apa-apa, dia pulang juga nggak ada artinya, jadi nggak berdampak sama sekali. Sudah nggak ada nilainya, juga nggak ada pengaruhnya. Wah, betapa susahnya kalau kita hidup seperti itu. Saya berharap hidup ini menjadi berarti bagi orang lain. Saya berharap hidup ini bisa diterima oleh banyak orang. Sekalipun kita nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi kalau hidup ini bisa diterima oleh banyak orang, saya percaya kita akan menjadi pengaruh bagi mereka, dan tidak hanya itu, mereka bisa kita bawa kepada Kristus. Yang terakhir, yang keempat, apa yang akan terjadi bila kita tidak hidup dalam integritas? Yang keempat, jelas hidup semakin terpuruk. Bukan semakin naik, tapi semakin turun. Bukankah menjadi impian bagi semua orang, hidup ini semakin naik dan menjadi orang yang berhasil? Tetapi impian itu akan menjadi sebuah impian kosong kalau kita tidak pernah hidup benar, nggak pernah hidup dalam integritas dan menjalankan integritas dalam kehidupan kita. Saya berani memberi jaminan kepada kita semua. Kalau hidup ini hidup benar, berjalan dan hidup dalam integritas, saya percaya hidup kita akan terus naik, bukan turun. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Karena sungguh Alkitab berkata, Tuhan itu berkenan kepada orang yang jujur, Tuhan itu menyertai orang yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.